Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah itu? Siapakah mereka? Rasul pun menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Kita semua tentu ingin menjadi bagian dari keluarga. Menjadi keluarganya berarti menjadi orang-orang pilihan yang mendapat seluruh jaminan kebahagiaan dari Allah. Maka mereka yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran dengan ikhlas dan penuh kejujuran, sejatinya adalah keluarga Allah yang berjalan di atas muka bumi ini. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang seharusnya kita menyadari betapa Allah sangat memuliakan kita. Kenapa mulia? Karena kita disandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu Al-Quran yang abadi, yang sedangkan kita makhluk yang sementara. Itulah makhluk yang fana. Ada sebuah ungkapan yang kita kenal dan terkenal di kalangan ulamanya gitu. Jadi jika kita hendak berbicara dengan Allah maka dirikanlah sholat. Tapi jika kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Maka apakah ada yang lebih apa? Apakah ada kemuliaan yang melebihi ini? Kemuliaan yang lebih tinggi dari seseorang yang diberikan kesempatan Allah untuk berinteraksi setiap hari gitunya dengan Al-Quran. Para nabi dan rasul pun yang diberikan kesempatan gitu. Jadi maksudnya kia intinya para nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara langsung gitunya. Ternyata kita sama. Ternyata para pembaca Al-Quran pun berbicara kepada Allah gitunya secara tidak langsung gitu. Kita mengira kita yang membaca Allah. Nah gitulah, pada hakikatnya Allah yang sedang berbicara melalui lisan kita. Itu intinya pas kita baca Al-Quran. Al-Quran diwahyukan ke gunung gunung tidak sanggup kan, hancur gitu. Saking beratnya gitu. Nah, karena gunung itu makhluk yang fana gitu. Dan kalam Allah itu abadi. Saat Al-Quran diturunkan maksudnya saat Rasul diberi wahyu gitulah. Pas Al-Quran turun kan itu kadang-kadang kan terkadang maksudnya dalam segala kondisi, kadang pas Rasul lagi di atas unta, tiba-tiba untanya dudukan gitu. Terus kadang pernah pas Rasul lagi di atas pangkuan sahabat, tiba-tiba gitulah turun gitu Al-Quran wahyu Allah gitu. Dan si sahabat itu ngerasa seakan-akan pahanya itu akan patah saking beratnya gitu pas menuju gitu. Terus lanjut. Terus Al-Quran itu adalah jamuan Allah. Bayangkan jika suatu ketika antum diundang oleh seorang raja untuk menghadiri jamuan besar gitu ya, dan semua rakyatnya diundang. Maka yang rugi yang rugi yang tidak hadir. Karena itu suatu undangan yang besar kan, maksudnya karena diundang naku raja, pasti hidangannya pasti istimewa semua kan, maksudnya dimasakna gitulah istimewa. Tapi ternyata ada yang lebih rugi daripada mereka yang tidak hadir. Ternyata mereka yang lebih rugi adalah mereka yang hadir tapi tidak bisa menyantap, tidak bisa menikmati sajian yang disajikan. Nah, maka perlu kita syukuri ya. Setiap hari kan kita sebenarnya menghadiri jamuan Allah ya. Tapi apakah kita menjadi orang yang beruntung atau rugi? Maksudnya sekedar membacanya hanya pas KBM atau misalnya lebih banyak memakai waktu yang lain misalnya gitulah. Maka penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang paling sering menyebut nama Allah dan membaca kalamnya.